Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, yang baik hati, yang senantiasa mengharap rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Hingga hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita dalam kebaikan. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan bimbing ia terus dalam kebaikan-kebaikan berikutnya. Oleh karenanya, patut kita membaca salam salawat keberkahan untuk beliau dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang budiman, yang senantiasa mengharap ampunan dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dikatakan demikian karena sifatnya dekat, karena sifatnya pendek, karena sifatnya sementara. Sedangkan kehidupan berikutnya disebut akhirah. Akhirah secara mudah akhir. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Inilah kehidupan yang abadi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya wal akhiratu lahiyal hayawan. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah menyebut akhirah dengan kalimat al hayawan, lahiyal hayawan. Satu akar kata dengan hewan dalam bahasa Indonesia. Para ulama tafsir mengatakan hayawan sifatnya hampir-hampir tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah sedih. Apakah kita pernah melihat hewan yang menangis, yang sedih, yang takut? Kecuali karena ada musuhnya mungkin ya. Tapi kalau takut, khawatir tentang kehidupan besok, kehidupan nanti, tidak ada. Dan itulah akhirat. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, patutlah kiranya kita mendengar nasihat dari seorang ulama tabi'in, Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, ketika ditanya oleh muridnya tentang mengapa beliau bisa merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, beliau berkata, aku yakin rizkiku tidak mungkin tertukar kepada orang lain, sebagaimana aku yakin rizki orang lain tidak mungkin beralih kepadaku. Karena Allah Ar-Razzaq, Allah yang mengatur rezeki seluruh makhluknya. Yang kedua, karena aku yakin amal perbuatanku tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, maka aku berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan, melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak pernah bergantung kepada orang lain. Sahabat yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Hasan al-Basri melanjutkan, karena aku yakin kematian pasti datang menjemputku. Oleh karenanya, aku harus persiapkan baik-baik. Aku harus persiapkan sebaik-baiknya menghadapi kematian yang pasti datang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Rasulullah, begitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kematian yang kalian lari darinya pasti datang, pasti menjumpai kalian. Sahabat yang budiman, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Imam Hasan al-Basri mengatakan, aku yakin nanti di depan Allah aku berdiri sendiri, tidak ada satupun yang membantu, yang menolong. Oleh karenanya, aku akan persiapkan untuk masa depan yang paling baik. Inilah qanaah, menerima, memahami bahwa kehidupan dunia itu sementara.
bahwa kehidupan yang abadi, yang langgeng, yang selamanya adalah kehidupan akhirat. Oleh karenanya, sifat qanaah ini wajib dimiliki oleh semua muslim. Qanaah berarti mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah berarti memahami bahwa ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga dan Allah memberikan kepada kita sesuai kadar ketentuan Allah, itu yang paling baik. Qanaah berarti zuhud kepada dunia. Qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sahabatku yang dirahmati Allah, qanaah berujung pada syukur. Syukur berujung pada kemenangan, ketenangan hidup, dan berlimpahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian. Allah tidak akan memberikan azab kepada kalian jika kalian bersyukur dan yakin kepada Allah. Inilah qanaah, inilah sifat yang semoga Ramadan ini benar-benar mengajarkan kepada kita tentang sifat qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh ibadah Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pribadi yang qanaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.